proses hukum terhadap korporasi PT LM ini masih akan terus berlanjut, dan upaya aset recovery yang KPK lakukan terkait dengan perkara kerjasama pengelolaan anoda logam antara PT Antam dengan PT LM ini juga masih akan terus berlanjut. Kita akan tetap optimalkan aset recovery-nya dengan pintu masuk tersangka korporasi. Kemudian terkait dengan perkara bea cukai, hari ini penyidik kembali memanggil pihak swasta, yaitu pengusaha rokok. Saksi hadir di mana penyidik mendalami terkait dengan proses dan mekanisme yang dilakukan oleh para pengusaha rokok ini dalam hal pengurusan cukai di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pemanggilan saksi ini menindaklanjuti temuan dari penyidik baik saat peristiwa tertangkap tangan maupun dalam rangkaian kegiatan penggeledahan, di mana penyidik dalam rangkaian kegiatan penggeledahan tersebut diantaranya menemukan sejumlah uang yang dikonfirmasi kepada pihak-pihak di Ditjen Bea Cukai bahwa uang-uang tersebut diantaranya berasal dari para pengusaha rokok yang melakukan pengurusan cukai. Apalagi kami kemudian berkoordinasi baik dengan pihak keluarga, dengan penasihat hukumnya, termasuk juga dengan KJRI yang ada di Wonogiri. Ini sekaligus untuk mengkonfirmasi dan memastikan terkait dengan kabar tersebut, dan kami sudah memastikan bahwa surat keterangan kematian yang kami dapatkan dari pihak keluarga itu juga sudah mendapatkan validasi atau stempel ya, dari KJRI di Cina, ya, sehingga tentunya ini juga menjadi komitmen KPK bahwa dalam setiap proses penegakan hukum yang kami lakukan, kami menjamin adanya hak asasi manusia kepada pihak-pihak siapapun itu tetap terpenuhi. Dan dalam perkara ini kami pastikan juga masih terus bergulir, karena KPK juga sudah menetapkan tersangka korporasi yaitu PT LM, di mana PT LM ini yang menjadi PO atau beneficiary ownership-nya itu juga adalah saudara SB. Ya. Dan dari PT LM ini penyidik juga sudah melakukan sejumlah penyitaan, dan kami pastikan bahwa Pak, terakhir sempat bertemu dengan Pak Presiden Pak empat mata kemarin. Ya, Lalu itu ya, juga dibahas Pak, mengenai posisi saat ini. Ya nanti aja ya, setelah dilantik lah ya. Nanti saya akan bicara lagi. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Muhammad Jumhur Hidayat, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Empat, Bapak Dudung Abdul Rahman, Kepala Staf Kepresidenan. Bapak Hasan Nasbi, Penasehat Khusus Presiden Bidang Komunikasi.
Kan ya Pak. Ya, kemarin dan tadi ditelepon oleh Letkol Teddy, Seskap, Bapak Persiapan untuk Istana jam 2.17 Geladi, jam 3 pelantikan. Gladi sebagai Ya nanti kita lihat. Sebagai KSP bukan Pak? kayak sekarang. Ya, Dua jabatan selanjutnya sama utusan khusus gitu kan. ya mungkin nanti dalam waktu dekat diserah terimakan yang lama. Akan mundur atau gimana Pak? Nanti petunjuk Bapak Presiden. Arahan dari presidennya seperti apa Pak? Kemarin sempat dipanggil juga ya Pak sebelum Ya. arahannya apa Pak? Ya arahannya bahwa tugas-tugas KSB itu ya bagaimana sebagai mengendalikan, awasi untuk kegiatan-kegiatan program prioritas nasional. Nanti saya jelaskanlah setelah dilantik aja. Tapi akhirnya Bapak memutuskan untuk menerima tawaran itu seperti apa Pak? Oh, saya prajurit harus siap, ya, apalagi perintah presiden, ya. Sudah koordinasi dengan Pak Kodari sebelumnya yang sudah Sudah. Pak, terakhir sempat bertemu dengan Pak Presiden Pak empat mata kemarin. Ya, Lalu itu ya, betul. juga dibahas Pak, mengenai posisi saat ini. Ya nanti aja ya, setelah dilantik lah ya. Nanti saya akan bicara lagi. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Muhammad Jumhur Hidayat, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Empat, Bapak Dudung Abdul Rahman, Kepala Staf Kepresidenan. Bapak Hasan Nasbi, Penasehat Khusus Presiden Bidang Komunikasi. Kan ya Pak. Ya kemarin dan tadi ditelepon oleh Letkol Teddy, Seskap, Bapak Persiapan untuk
Terus karena jam 2.15 dilatih, jam 3 pelantikan. Gladi sebagai Ya nanti kita lihat. Sebagai KSP bukan Pak? kayak sekarang. Ya. Dua jabatan selanjutnya sama utusan khusus gitu kan. Ya mungkin nanti dalam waktu dekat diserah terimakan yang lama. Akan mundur atau gimana Pak? Nanti petunjuk Bapak Presiden. Arahan dari presidennya seperti apa Pak? Kemarin sempat dipanggil juga ya Pak sebelum Ya. arahannya apa Pak? Ya arahannya bahwa tugas-tugas KSB itu ya bagaimana sebagai mengendalikan, awasi untuk kegiatan-kegiatan program prioritas nasional. Nanti saya jelaskanlah setelah dilantik aja. Tapi akhirnya Bapak memutuskan untuk menerima tawaran itu seperti apa Pak? Oh, saya prajurit harus siap, ya, apalagi perintah presiden, ya. Sudah koordinasi dengan Pak Kodari sebelumnya yang Sudah. Pak, terakhir sempat bertemu dengan Pak Presiden Pak Empat Mata kemarin. Ya, Lalu itu ya, betul. juga dibahas Pak, mengenai posisi saat ini. Ya nanti aja ya, setelah dilantik lah ya. Nanti saya akan bicara lagi.